Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini adalah suatu cerita yang pernah saya dengar dari seorang guru ulama menceritakan tentang suatu kejadian yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu itu ada seorang pemuda yang dia tidur lalu bermimpi melihat ayahnya masuk ke masjid dan banyak orang-orang masuk ke masjid. Keadaan mereka semua membawa tentengan. Mereka dalam keadaan gembira, bercahaya, senyum, bahagia. Masing-masing membawa tentengan seperti habis datang dari acara walimah. Misalkan acara tahlilan, kan kita kadang ada barakat itu membawa. Mereka semua orang-orang masuk ke masjid itu membawa tentengan tadi. Dan dia melihat ayahnya yang masuk ke masjid dalam keadaan wajah yang murung, sedih, tidak membawa tentengan. Lalu pemuda ini terbangun. Langsung dia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya tentang mimpi yang tadi dia lihat. Wahai Rasulullah, saya mimpi seperti ini. Tolong engkau artikan apa mimpi yang tadi saya lihat. Lalu Nabi bertanya, hal qara'ta syai'an minal Qur'ani li abika? Apakah engkau pernah membacakan Al-Quran? Lalu pahalanya engkau hadiahkan kepada ayahmu. Ayahnya sudah meninggal. Lalu kata pemuda ini, saya tidak pernah membacakan Al-Quran kepada ayahku. Lalu mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Kalau begitu kata Nabi, kirimkan hadiah Al-Quran, kirimkan bacaan-bacaan Al-Quran, doakan orang tuamu. Lalu setelah itu pemuda ini pulang, dia tinggalkan semua pekerjaannya. Pada hari itu dia fokus membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia ketahui dan dia hadiahkan pahalanya kepada ayahnya. Lalu setelah malam hari dia tidur, dia bermimpi dengan mimpi yang sama. Melihat semua orang pergi ke masjid dengan gembira, tersenyum, bercahaya, membawa tentengan, seperti baru pulang dari walimah, dari acara. Lalu dia menemukan ayahnya juga masuk ke masjid dengan wajah bercahaya, gembira, bahagia, dan di tangannya juga ada membawa tentengan. Langsung dia lari temui ayahnya dan dia peluk ayahnya. Lalu dia bertanya, wahai ayahku, tadi saya lihat engkau dalam keadaan sedih, wajah muram, tidak ada membawa tentengan. Dari mana engkau mendapatkan tentengan ini? Kenapa sekarang wajahmu bercahaya, bahagia, senang, gembira? Kata ayahnya bilang, ini adalah pahala hadiah yang engkau kirimkan kepadaku. Engkau membacakan aku ayat-ayat Al-Quran. Allah sampaikan hadiahnya kepadaku. Maka dari itu, wahai hadirin, kita lupakan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mari kita lakukan suatu amalan dan kita hadiahkan pahalanya kepada mereka. Insyaallah pahala tersebut akan sampai kepada mereka dan akan membahagiakan mereka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati ummatun marhumah. Kata Nabi, umatku ini adalah umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadkhuluna quburahum wa ma'ahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Mereka masuk ke dalam kubur dengan membawa dosa-dosa sebesar gunung-gunung. Wa yakhrujuna
wa qad ghafarallahu lahum bidu'ail ahya lil amwat. Tetapi ketika mereka keluar dari kuburan, dosa-dosa mereka yang banyak tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat doa-doa orang yang hidup, kiriman-kiriman hadiah pahala orang yang hidup kepada orang-orang yang telah meninggal. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa, entah itu setiap hari, entah itu seminggu sekali, kita bacakan Al-Quran, kita kirimkan hadiahnya kepada orang yang telah meninggal di antara keluarga kita. Kita bersedekah, kita niatkan pahalanya untuk mereka. Maka jika kita mengingat mereka yang telah meninggal, kita pun akan diingat oleh orang-orang yang kita tinggalkan kelak. Ketika kita meninggal, anak cucu kita akan mengingat kita dan akan memberikan hadiah pahala untuk kita. Tapi jika kita melupakan orang-orang tua kita yang terdahulu, kita pun kelak akan dilupakan oleh anak-anak cucu kita. Karena begitulah kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, man nasiya nusiya. Siapa yang melupakan orang-orang tuanya terdahulu, dia akan dilupakan oleh anak-anak cucunya. Maka dari itu kita harus mendoakan orang-orang tua kita yang terdahulu yang telah meninggal. Kita berikan hadiah pahala untuk mereka tanpa mengurangi pahala kita. Kita baca Al-Quran, kita doa kepada Allah agar Allah mengirimkan pahalanya untuk mereka, itu tanpa mengurangi pahala kita. Allah Maha Kaya, tidak rugi Allah memberikan pahala seperti itu. Allah Maha Kaya. Tidak kalau kerja di dunia yang dapat gaji cuman kita yang kerja, orang tua kita tidak dapat, kecuali kita kasih dan itu akan mengurangi gaji kita. Tapi kalau pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, itu Allah berikan kepada kita dengan ganjaran yang sempurna, dan Allah pun memberikan kepada mereka tanpa mengurangi pahala kita. Itulah Allah yang Maha Kaya. Tidak ada yang lebih kaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.